Puji Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita dari kitab Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25. Saya akan baca. Mohon Bapak Ibu Saudara-saudara mengikuti pembacaan saya sambil menyimak dan merenungkan firman Tuhan ini. Begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini setidaknya ada 3 hal yang mau saya sampaikan untuk kita renungkan, untuk kita ketahui, ya, terlebih untuk melakukannya, ya. Sebab firman Tuhan ini mengatakan tidak hanya mendengar, tapi terlebih lagi melakukannya. Jadi oleh karena itu ada 3 hal yang mau saya sampaikan, kita renungkan, terlebih kita lakukan dari pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan, ya, di dalam ayat 19 itu, ya, cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, ya. Ini yang pertama, bahwa penting untuk cepat mendengar tetapi agar lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini salah satu sikap kekristenan yang harus terus dipelihara dan dibangun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mengapa telinga kita itu 2, tapi mulut 1? Ini kan jawabannya pasti Bapak Ibu semua punya jawaban. Tapi sederhananya menurut saya jawabannya itu, ya, agar kita ini anak-anak Tuhan itu lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Ya kan? Makanya saya, mengapa telinga ada 2, mulut 1? Tetapi apa yang terjadi pada umumnya, ya? Tapi di sini tidak ada. Amin, saudara-saudara. Bahwa
Banyak orang suka berkata-kata, ya, artinya kalau orang Betawi mengatakan omdo. Omdo itu omongan doang gitu ya. Hanya kalau ada lagi istilahnya NATO, ya. NATO no action, talking only. Ya. Ini menjadi salah satu tantangan kekristenan sebenarnya. Banyak orang sekali lagi ya omongnya saja. Tetapi pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang mau saya sampaikan bagi kita, bagi saya juga, bahwa berkhotbah itu bukan hanya kepada pendengar, tapi sebenarnya terutama yang khotbah, saya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi banyak orang khotbahnya doang, ya khotbahnya saja. Ya ini agak berbahasa Jakarta ini karena saya ini tinggal di Jakarta gitu ya. Dan kami melayani di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Grogol. Yang gembala sidang Bapak Pendeta Presman Siburian. Mudah-mudahan Bapak Ibu kenal dan jangan-jangan udah pernah ke Grogol ya. Kalau belum pernah, kalau ke Jakarta mampir saja di Grogol, di sana juga ada berkat Tuhan melimpah. Amin saudara-saudara. Jadi ini penting. Karena dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, banyak orang sebenarnya bersuara, bertanya akan kemana kehidupan ini. Bagaimana mempertahankan kehidupan, mempertahankan iman. Pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya sering terjadi di masyarakat, di kalangan orang Kristen. Tetapi tidak ada yang mendengar. Oleh karena itulah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita renungkan, kita miliki firman Tuhan ini, dan terlebih kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang mengeluh. Banyak orang bertanya, akan kemana jalan, arah jalan ini. Padahal firman Tuhan clear ya, bahwa arah jalan ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Hanya di dalam Yesus. Firman Tuhan jelas juga mengatakan bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Artinya memang Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Yang mana banyak orang tidak tahu ini. Atau mungkin banyak orang pura-pura tidak tahu. Ya karena memang banyak tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dikatakan cepatlah untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Apalagi untuk marah. Tapi sekarang ini karena berbagai situasi, sedikit-sedikit orang sudah marah. Ya, di mana-mana banyak orang marah. Di pekerjaan orang marah. Di jalan orang marah. Di mana-mana orang marah. Tetapi firman Tuhan memberi lampu merah kepada kita sebagai, dan ini diingatkan ya, supaya kita dengar-dengaran firman Tuhan. Dengar-dengaran keluhan orang lain. Ya, sekali lagi mungkin pendapat saya tidak salah. Banyak orang mengeluh. Bagaimanakah jalan kehidupan ini? Ada seorang anak ingin didengar. Kalau orang tua tidak peka terhadap kerinduan anak-anak, pertanyaan anak-anak, jangan salahkan anak-anak akan menyampaikannya kepada orang lain.
kalau ini yang terjadi, khawatirnya anak-anak itu kehilangan arah jalannya. Oleh karena itu peranan orang tua itu sangat penting dan sentral sekali. Dari dulu, karena tempat pendidikan pertama dan utama itu mana? Keluarga. Di mana anak pertama kali bisa berbicara? Di keluarga. Di mana anak pertama kali bertata krama? Di keluarga. Jadi kalau orang tua tidak mampu untuk hal ini, ya khawatirnya jangan salahkan anak akan bertanya, bercurhat kepada orang lain, bercurhat kepada jalan pintas. Ya. Karena udah sampaikan kepada orang tua. Tapi orang tua, ya udahlah. Udah belajar. Enggak usah banyak tanya. Padahal salah satu sifat mendasar dari anak-anak apa? Banyak bertanya. Jadi di sini ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, diingatkan peranan keluarga. Jadi oleh karena itu orang tua, apalagi kita sebagai ayah ini, ya, saya lihat ayah di sini tidak seberapa ya, menurut yang saya lihat. Banyak kan ibu-ibu ini atau perempuan, tak apalah ya. Satu pun 2-3 orang kalau sudah menerima firman lalu dilakukannya, Tuhan dimuliakan. Jadi apalagi saya katakan peranan seorang ayah. Ayah itu di Alkitab apa? Imam. Dia yang mimpin doa. Dia memberikan teladan kepada anak-anak. Tanpa seorang ayah pun sebenarnya mengatakan sesuatu, yang penting perbuatannya menunjukkan keteladanan yang baik, anak-anak otomatis menirunya. Ya. Karena ayah bagi anak-anak itu pahlawan. Suatu saat, ini pengalaman saya. Ayah saya itu kurus. Ya, kurus gitu ya. Seandainya bertengkar, pasti kalahan ayah saya itu. Misalnya bertengkar, berantem gitu ya. Tetapi saya selalu mengatakan kalau ada persoalan dengan teman saya kasih tahu sama ayah saya. Dia juga bilang, ayah saya lebih gemuk. Enggak apa-apa, tapi ayah saya juga baik. Artinya, makanya saya katakan tadi terlebih ayah. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Seorang istri bisa saja mengeluh, bercerita kepada suami. Kalau suami tidak peka, ya, jangan salahkan juga istri bercerita kepada tetangga. Jangan salahkan istri juga bercerita kepada yang lain. Kalau ini udah terjadi, sekali lagi ini udah lampu kuning, ya. Dan mengapa sering persoalan terjadi hubungan suami istri? Ya ini, ditanya cerita istrinya kepada suaminya. Ya udah aturlah di situ katanya kan. Kadangkala saya seperti itu. Kadangkala Pak Pendeta. Kadangkala soal apa? Tupak itu apa ya? Kalau ada menikah sering istri berapa kita kasih. Kadang saya atur aja di situ gitu. Itu aja ditanya. Padahal sebenarnya saya menyadari perhatiannya dia juga kepada saya. Ya udahlah, lama-lama bagaimana kalau sekian? Tambahinlah. Kadang-kala juga begitu ya. Walaupun kita usulkan, tapi yang di hatinya itu juga, tapi tak apa-apa lah. Misalnya, taruhlah sekian. Pelit kali kau katanya. Tambahinlah sedikit. Ya udah tambahin. Jadi saudara-saudara, artinya
Itulah sebabnya pertanyaan saya jawab, karena Tuhan ciptakan 2 telinga, mulut 1. Ya, jadi apalagi untuk marah. Pertanyaannya, apakah boleh marah Pak Pendeta? Ya boleh. Marah boleh. Yesus saja pernah marah ya Pak Pendeta ya. Ketika apa? Ketika bait Allah dijadikan menjadi sarang penyamun. Tetapi firman Allah di dalam Efesus pasal 4 ayat 26. Coba dilihat. Boleh marah, tetapi jangan sampai matahari terbenam. Jadi sebenarnya banyak orang Batak di sini ya. Orang Batak itu ada istilahnya si baru puas, si baru bakara. Artinya kalaupun sekarang ada persoalan, selesaikan sudah. Jadi kalau suara orang Batak itu keras-keras, sebenarnya bukan marah dia. Ya karena begitu saja. Tapi hari ini itu sudah selesai. Jadi mana tadi ya, Efesus pasal 4. Enggak dibuka ya? Atau saya bacakan aja Efesus pasal 4 ayat 26. Di sana dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Boleh marah. Ya, jadi jangan nanti ya diam-diam saja, ditampar juga diam saja. Karena itu firman Tuhan juga kan. Apabila ditampar pipi kirimu, kasih juga pipi kanan. Ya kan? Ya, tapi itu enggak konyol lah ya. Ditamparin begitu terus. Ya kita bisa mengingatkan ya, jangan gitulah, ya kan? Jangan gitulah, kita bersahabat ya. Tapi kalau orang Batak diinjak kakinya sedikit aja udah marah. Matamu kemana? Gitu ya. Beda dengan orang Jawa. Mas, sikilku nangisor sikilmu. Artinya, Mas, kaki saya ada di bawah kakimu. Nah, sebenarnya ini saya senang salut dengan orang-orang Jawa itu ya. Halus gitu ya. Tapi ya makanya banyak orang Jawa juga pemimpin ya. Jangan-jangan seperti itu ya. Kalau orang Batak, mata lo kemana gitu ya. Tapi itu sudah selesai, nggak ada dendam di dalamnya saudara-saudara. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasul Yakobus ini. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mengapa ini disampaikan oleh Rasul Yakobus? Sebenarnya yang menyampaikan ini Rasul Yakobus, karena Rasul Yakobus itu adalah seorang rasul di antara 12 rasul yang tidak banyak berbicara. Ya, kalau Petrus banyak dikenal, Paulus banyak dikenal, Yohanes, tapi Yakobus ini hampir. Maka dia berdasarkan kejiwaannya, pengalamannya, dia sampaikan firman Tuhan ini. Jadi agar banyak mendengar, sedikit berbicara. Jadi karena Rasul Yakobus ini rasul yang tidak bicara, tetapi salah satu hal yang akhirnya Injil sampai kepada orang-orang bukan Yahudi itu adalah pendapatnya Yakobus. Di dalam sidang para rasul di Yerusalem, itu dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 13. Bisa ditampilkan Kisah Para Rasul 15 ayat 13 sampai 19. Saya akan baca ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai 19. Atau 15 dan 19. Dikatakan hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan
para nabi seperti yang tertulis. Ya, langsung aja ayat 19 dulu ya. Sebab itu aku berpendapat, aku di sini sebenarnya Yakobus ini, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Waktu itu para rasul itu bersoal jawab, apakah Injil ini boleh sampai di luar orang Yahudi? Ya, maka pendapat Yakobus mengatakan jangan di dalam ayat 19 bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi kalau waktu itu banyak rasul ini bahwa Injil itu hanya sampai orang Yahudi. Masalah sunat tidak sunat. Jadi usul dialah yang akhirnya Injil ini sampai ke kita, kira-kira seperti itu. Bukan orang Yahudi. Jadi maka dia sekali lagi tentang Rasul Yakobus ini hampir tidak banyak kita tahu. Yang tahu Petrus, Yohanes, Paulus. Yakobus ini karena dia memang orangnya tidak banyak bicara. Tapi sekali-sekali berbicara itu menentukan banyak hal. Jadi hal-hal seperti ini juga saya pikir boleh kita renungkan. Kalau orang Batak mengatakan, ada di sini, mungkin orang Batak banyak ya. Ada pepatah orang Batak seperti ini. Jolo nidilat bibir asa dihatahon. Artinya sebelum berbicara ya supaya dipikirkan, didoakan. Lalu mungkin Pak Pendeta ini ideal sekali. Gimana mau bicara doa dulu katanya ya. Tapi artinya di sini ya daripada banyak berbicara, tapi itu tadi omdo doang ya, omongan doang. Tapi ini yang perlu juga bagi orang-orang Kristen. Ya kecuali kalau profesinya penjual obat. Penjual obat zaman dulu. Di kampung saya itu ada dulu namanya penjual obat koyok. Jadi apapun penyakitnya obatnya itu aja. Sakit perut, sakit, obat cacing, obat kepala, padahal itu aja. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ini pembelajaran yang pertama yang mau saya sampaikan kepada kita agar kita sebagai anak-anak Tuhan itu ya berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Ya rendah hati, suka berbuat baik, ya. Jangan banyak berbicara, apalagi marah-marah. Tidak ada maknanya. Ya akhirnya nothing tulus, hanya begitu saja. Tetapi ini menjadi renungan bagi kita pada kesempatan itu yang pertama ya saudara-saudara. Lalu yang kedua di dalam ayat berikutnya dari pembacaan kita tadi dikatakan buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan dan terimalah dengan lemah lembut firman. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ini pembelajaran yang kedua. Agar ada perubahan tingkah laku dari kehidupan orang Kristen. Ya kalau sama saja dengan yang bukan Kristen, ya di mana bedanya dong? Ya, ada yang mengatakan, kita kan udah diselamatkan. Ya, keselamatan itu udah dijamin oleh darah Kristus. Tetapi harus ada nampak dalam kehidupan sehari-hari. Maka dikatakan buanglah segala sesuatu yang kotor. Ya. Dan kejahatan. Yang kotor di sini tentu menyangkut perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Agar artinya juga supaya orang-orang Kristen itu ya hidupnya bersih gitu ya.
bersih itu tidak selalu harus banyak uang. Bersih itu walaupun uangnya sedikit bukan berarti menghalangi untuk bersih. Ya, bersih lingkungan, ya, halaman, dirapikan semua, rumah dibersihkan. Saya kadang-kala sedih. Di Jakarta itu, di depan gereja ada rumah. Ditulis di situ Pak Pendeta, jagalah kebersihan. Jadi gereja itu di sini kayak gini, di depan ada rumah. Beberapa rumah di situ menulis jagalah kebersihan. Di rumah sebelahnya nggak ada ditulis. Di sana nggak ditulis, tapi persis di rumah itu, rumah yang di depan gereja itu tulis jagalah kebersihan. Saya lihat, mengapa ini terjadi? Karena warga gereja itu buang sampah sembarang Pak Pendeta. Wah, ini bukan keteladanan ini. Ya tisu main buang aja dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin yang punya rumah nggak bisa ngomong lagi, ya udah mengeluh, tulis jagalah kebersihan. Ya saya khotbahkan itu juga agar kita jaga kebersihan lah. Jadi buku permen buang aja, tisu buang aja. Ada yang bilang, ya kan kita udah gaji Pak. Pembuang sampah itu penyapu kan. Aduh, memang kamu gaji berapa? Bagaimana sih? Enggak usah dia kerja kita kasih uang juga, dia terberkati juga kira-kira. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ini yang sering juga menjadi persoalan dalam kehidupan kekristenan. Merasa hatinya bersih, ya. Di luar enggak. Padahal firman Tuhan, apa yang nampak keluar itu dari isi hati. Tapi saya yakin di sini semuanya bersih orangnya. Amin saudara-saudara. Iya. Jadi kota-kota juga yang banyak orang Kristen harus bersih. Jangan sebaliknya, kota yang sedikit orang Kristennya malah bersih. Yang banyak orang Kristennya kotor. Aduh, di mana ini? Mungkin ada, itu tanggung jawab pemerintah. Yes, tanggung jawab pemerintah. Tapi dimulai dari diri kita sendiri, saudara. Ini menjadi keteladanan juga. Saya bukan mengatakan Bapak Ibu ini tidak bersih ya. Tapi ini setidaknya renungan dari firman. Walaupun ini sebenarnya bukan menyangkut hal-hal seperti itu. Di sini dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan menyangkut perbuatan baik sebenarnya. Tetapi harus nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sekali lagi seperti gereja yang di Jakarta di depan, jangan buang sampah sembarangan. Ini menyentil gereja itu. Ya. Jadi saudara-saudara, dimanapun, mau di rumah, mau di jalan, mau di pekerjaan, semuanya harus tertib. Ini menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan Kristus. Bahwa Kristus memang, ya, bahwa kita harus memiliki karakter Kristus. Ya kalau hanya Kristen saja ya mudah bikin Kristen, tapi karakternya. Seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, ya kan? Kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Apalagi? Penguasaan diri, ya kan? Jadi saudara-saudara, Kristus sudah tersalib, menebus kita dari segala dosa. Terus apa yang kita perbuat? Ya, jadi kita harus hukum tuai tabur. Mengapa bukan hukum tabur tuai? Ya memang walaupun hal itu, tapi sebenarnya dalam perspektif Kristen, hukum tuai tabur. Oh maaf, ya tuai tabur. Karena terlebih dahulu kita sudah menuai dari Kristus.
maka kita menyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena keselamatan kita ini bukan hasil perbuatan, tapi anugerah Tuhan. Tapi karena kita sudah memiliki anugerah Tuhan, tunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 9 tadi, bagian dari buah roh. Dan selanjutnya dikatakan tidak ada hukum yang menentangnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu berbuat baik, siapa yang mau marah? Kalau Bapak Ibu saudara-saudara berkemurahan, pasti banyak orang senang. Walaupun tidak mudah juga. Ya, karena masih ada kemiskinan. Karena masih ada amarah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kita diingatkan dengan firman Tuhan juga. Dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Kata-kata berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Selanjutnya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang empunya bumi. Kemudian dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu Matius 5 ayat 3 sampai, bisa dilihat saudara-saudara. Selanjutnya dikatakan berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemudian berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, ini kekudusan harus dipelihara. Kemudian berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Loh, saya hafal ini Bapak Ibu saudara-saudara. Walaupun tidak sekedar hafal ya. Tapi ini ada buah roh, kesetiaan, kebaikan. Tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari ada pergumulan, ada duka cita, ada kemiskinan, ada aniaya. Dan selanjutnya dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena apa? Karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Berbahagialah jika kamu dicela, dianiaya, dan difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bergembiralah. Karena apa? Karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga yang dialami oleh nabi-nabi yang mendahului kamu. Itu Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Semuanya berbahagia. Jadi oleh karena itu kuncinya di situ, ya. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu hidup sederhana, ya, itu tidak menghalangi kita untuk selalu bersukacita bersama Tuhan. Kita tadi bersukacita memuji Tuhan ya. Jiwa kita diangkat kepada Tuhan. Saya pikir nyanyian-nyanyian seperti ini mengembangkan gereja ini. Dan selanjutnya dikatakan dalam Mazmur pasal 1. Ya, saudara-saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur pasal 1 itu, saudara-saudara ya. Jadi miliki firman Tuhan itu, alami hadirat Allah, banyaklah membaca firman Tuhan. Di sini ada kehidupan, di sini ada sukacita, jalan keluar untuk kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Ini kata-kata kunci. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kita happy saja selalu. Bukan demikian orang fasik. Ia seperti sekam yang ditiupkan angin. Itulah sebabnya orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, orang berdosa tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, nikmati selalu hadirat Tuhan. Ya, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong kita. Bukan kurang tajam mata Tuhan melihat kita. Pendengarannya mendengar segala doa. Ya, karena kita mungkin belum sungguh-sungguh. Karena ribuan janji Allah yang disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, yang ketiga, dikatakan ayat 22 dari pembacaan kita tadi, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Ayat 22. Ini bahwa salah satu saudara-saudara tantangan terbesar dalam keberagamaan. Artinya beragama, terlebih sebagai orang Kristen, ya terletak ya masih belum maksimal melakukan firman Tuhan. Maka ada kalanya orang Kristen menjadi batu sandungan. Ya. Pemberitaan Injil itu bukan sekedar omongan. Lebih akurat itu dari perbuatan. Itulah Yakobus mengatakan, jangan hanya pendengar. Dan itu pula sering hamba-hamba Tuhan, para pendeta mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terlebih yang melakukannya. Dan pertumbuhan kekristenan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan pada jemaat mula-mula itu dari mana? Dari jemaat-jemaat yang berbuat baik, yang suka menolong orang, perhatian kepada yang lain. Walaupun semuanya mereka sederhana itu. Milik yang satu menjadi milik yang lain. Bukan berarti nanti pulang dari gereja, kata Pak Pendeta, kita bagi-bagi saja. Ya. Kalau itu untuk kemuliaan dan pekerjaan gereja, mengapa tidak? Karena Tuhan kaya. Karena firman Tuhan juga mengatakan siapa memberi banyak, akan menerima banyak. Tetapi sebaliknya, siapa yang memberi sedikit, jangan nanti bertanya kok sedikit. Ya karena saudara memberikan sedikit. Ini hukum firman Tuhan. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita jalani kekristenan ini selalu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Perbanyak telinga, masih banyak. Tunjukkan keteladanan dimanapun. Ya karena hidup ini berapa lama sih? Saya ini udah 59 tahun, tanggal 4 kemarin. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan cukup umur saya 75 tahun. Yang penting sehat sampai di sana dan maksimal. Datang istri saya, permintaanmu ini kok sedikit sekali kan? Karena dia bilang, saya minta 85. Saya nggak mau nanti jandal 10 tahun katanya. Ya, tetapi Tuhan tahu isi hati saya bilang. Saya bisa minta seperti itu, tapi Tuhan tambah menjadi 85 tahun juga. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya kita jalani kehidupan ini ya, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal pembelajaran di sini ya. Kita buka hati kita kepada Tuhan, kepada siapapun, dengan terus menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Siapa yang datang kepadanya akan selalu diberkati,
dan selalu ditolong. Saya pikir demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya tidak membawa apa-apa, saya hanya bisa berhadapan muka dengan Bapak udah senang. Apalagi saya ini sebagai pelaksana tugas Dirjen Bimas Kristen. Ternyata orang-orang Kristen di mana-mana penuh sukacita, termasuk di tempat ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.